Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami adalah calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Kota Baru. Bersama saya sendiri Nanik Suwarni, SPDSD dari SDN Sidomulyo. Saya Ahmad SPD dari SDN Manunggu Lama. Saya Ahmad Sihlani, SPDI dari SDN Buluh Kuning. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Ibu melakukan coaching, saya dulu observasi Bu. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah menanyakan kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti. Dalam proses coaching hari ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi inti dalam coaching, yaitu ada 3. Yang pertama itu kehadiran penuh atau present, yang kedua mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan, kompetensi apa yang lebih ingin dikembangkan itu dari ketiga tadi itu? Yang lebih ingin saya kembangkan yaitu keterampilan kehadiran penuh Pak atau present. Karena dengan kehadiran penuh di sini tentunya saya sebagai coach nantinya akan bisa mendengarkan dengan aktif. Kemudian dengan mendengarkan aktif saya juga nantinya akan bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Selanjutnya, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan Bu, seperti apa Bu? Indikator ketercapaian dan tujuan dari kegiatan ini yaitu tentunya coach yang akan saya coach itu bisa menggali rencana-rencana aksi atau solusi atas permasalahannya itu dari diri sendiri begitu Pak. Jadi itu ketiga tahapan tadi itu akan dilakukan pada saat proses coaching nanti bulan. Jadi mudah-mudahan pada proses nanti bisa berjalan lancar bulan. Cukup sekian untuk observasi kita hari ini. Mudah-mudahan dalam pelaksanaan coaching nanti bisa terlaksana dengan baik. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Sihlani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Nani. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik Bu Nani. Sehat lah Pak? Sehat alhamdulillah. Kemarin ada Pak Sihlani mau saya katanya mau ada yang dibicarakan. Benar Bu. Tentang masalah apa Pak? Boleh tahu? Jadi saya mau hubungi Bu Nani karena ada permasalahan saya sebagai guru pendidikan agama Islam dan Buddha dan anak murid saya Bu di kelas sendiri ada permasalahan. Bisa Bapak jelaskan lebih jauh permasalahan murid Bapak itu yang seperti apa? Jadi gini Bu, saya mengajar di kelas 4, mungkin ini transisi dari kelas bawah ke kelas tinggi ini Bu. Di kelas saya kan ada 25 orang di kelasnya. Ada 2 orang yang yang istilahnya itu jahil, sehingga jahilnya itu mengakibatkan bisa terjadi perkelahian Bu. Misalnya percontohannya dia mengutarakan ucapan-ucapan yang tidak sesuai dengan etika, misalnya menyebut nama-nama binatang, kemudian menyebut nama orang tua, sehingga temannya tadi naik emosinya dan ingin membalas, akhirnya ingin berkelahi seperti itu. Seperti itu. Kemudian setelah pembicaraan kita kali ini, apa sih sebenarnya harapan Bapak? Jadi harapan saya di dalam sesi ini
saya ingin dapat solusi supaya anak didik saya, khusus yang 2 orang tadi di kelas 4, si Rahman dan si Upik, supaya etikanya lebih baik lagi. Kemudian mereka itu tidak membuat gaduh di kelas, dan hal-hal yang kita inginkan seperti perkelahian tidak terjadi. Jadi itu yang saya harapkan. Tadi kan murid Bapak tadi ada 25 ya Pak? Ya, ada 25. Jadi sementara ini yang 2 orang tadi kah yang lebih etikanya lebih masih kurang gitu? Nah, jadi yang dominan 2 orang itu. Jadi 2 orang ini apabila tidak hadir adem ayem di kelas. Tapi kalau turun 2 orang ini ya di kelas tuh ada aja pasti permasalahan. Padahal tuh proses pembelajaran ada aja, apalagi di luar pembelajaran tuh yang tidak terkontrol oleh guru. Menurut Bapak apa ya yang mempengaruhi hal ini? Menurut saya mungkin diagnosis awal saya mengenai hal ini mungkin dari lingkungan tempat tinggalnya Bu, tempat tinggal mungkin juga, karena ini saya masih belum mendalami mengenai hal ini. Saya lihat mungkin dari lingkungan keluarga, lingkungan mereka bersosial, lingkungan mereka bermasyarakat, dan mungkin ada ya istilah gen-gen dari orang tuanya Bu. Jadi mengakibatkan cepat keusilannya ini ada, kemudian ya keberanian, tapi keberanian ini dibuatnya ke hal-hal yang tidak baik kok. Jadi itu tuh mungkin yang bisa saya lihat untuk sementara ini. Kalau tadi kan mungkin dari permasalahan dari lingkungan keluarganya. Kalau kira-kira kalau permasalahan atau yang mempengaruhi di kelas Bapak tadi ada nggak? Mungkin dari temannya kah atau dari hal lain yang mempengaruhi anak-anak tadi kok berbuat seperti itu? Jadi yang sudah saya amati, saya lihat yang itu ide dari mereka sendiri Bu, kreativitas dari mereka sendiri yang usia dari Bu, sehingga teman-temannya karena ikut-ikutan teman ya, malahan mereka yang bereksperimen untuk itu. Itu tadi kan permasalahan di kelas Bapak. Nah kalau misalnya kita tentukanlah keadaan yang ideal yang seperti kita harapkan, misalnya itu ada angka 1 sampai 10. Nah keadaan di kelas Bapak itu kira-kira sampai di angka berapa sekarang ini? Jadi untuk sekarang ini saya mengasumsikannya untuk ideal, untuk angka sementara ini dari 1 sampai 10 saya letak 5 dulu, saya letakkan 5 tinggi. Mungkin Bapak bisa memberikan alasannya kenapa jadi Bapak mengasumsikan itu nilainya 5. Karena saya lihat, jadi alasan saya mengkategorikan 5 karena untuk keberhasilan proses pembelajaran saat mereka hadir 2 orang tadi itu untuk tujuan capaian itu belum maksimal tuh. Jadi pembelajaran kurang maksimal, sehingga mengganggu kegiatan-kegiatan proses pembelajaran. Jadi teman-teman yang ingin belajar betul-betul terganggu. Nah, jadi itu alasan saya mengapa mengkategorikan 5 skor tadi. Tadi berada di angka 5 ya Pak, keadaan yang sekarang. Nah selanjutnya harapan Bapak inginnya itu kelas Bapak itu berada di angka berapa? Saya inginnya untuk kelas saya yang saya ambil tadi yang terkhusus kelas 4, ada 2 orang, si Rahman dan si Upik tadi, bisa ya naik step by step lah, dan dengan berproses ke angka 7 lah dulu, supaya ada perubahan sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan di kelas itu akhirnya pembelajaran lebih terarah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kalau selama ini Pak, dari hasil pembelajaran, maksudnya dari nilai ini Pak, dari nilai anak-anak. Nah itu kira-kira bagaimana nilai murid yang siswa 2 orang tadi? Apakah yang ada siswa lain yang terpengaruh dengan nilainya karena perbuatan 2 anak ini atau bagaimana? Jadi yang sudah saya tanyakan atau observasi dengan guru-guru yang lain, jadi yang terefek atau terindikasi itu teman-teman di sampingnya Bu.
yang satu yang dekat dekat dengan iya. mereka. Jadi karena ada gangguan otomatis pembelajaran yang kurang maksimal ya kan Bu. Nah jadi untuk penilaian yang saya lihat dan saya saya kolaborasi dengan rekan guru-guru yang lain yang mengajar di situ, mungkin ada penurunan di situ. Yang biasa. Bapak sementara ini ngajar PAI ya? PAI ya, mata pelajaran. Jadi saya kolaborasi dengan guru kelas yang mengajar di situ. Dan juga dengan guru PJOK tapi PJOK kebanyakan di luar kelas mereka gitu praktek. Nah, dari permasalahan yang Bapak sampaikan, nah sementara ini adakah ide atau gagasan yang terpikir oleh Bapak untuk solusi dari masalah Bapak tersebut? Jadi solusi-solusi yang ingin saya utarakan, saya ingin ciptakan. Yang pertama-tama saya ingin pendekatan terlebih dahulu dengan dua orang anak tadi, mungkin dengan restitusi. Apabila ini kurang maksimal, misalnya restitusi ini kurang maksimal, saya akan berkoordinasi juga dengan rekan sejawat, mencari solusi seperti ini. Kemudian juga bisa minta arahan dengan kepala sekolah juga, misalnya ini lebih tetap seperti ini aja, saya minta kolaborasi dengan kepala sekolah dan juga tentunya dengan orang tua murid tadi. Saya akan istilahnya suana atau silaturahmi, bisa saya mendatangi orang tuanya untuk menggali kenapa nih anak ini di kelas seperti itu. Mungkin seperti itu rencana planning saya ke depan. Jadi tadi ada beberapa yang sudah terpikir oleh Bapak yang akan Bapak laksanakan ke depannya. Nah, kalau untuk sementara ini kira-kira langkah mana yang mau Bapak dulukan atau yang bisa Bapak lakukan yang secepatnya lah? Yang secepatnya yang ingin saya lakukan yaitu pendekatan mandiri dulu Bu. Mungkin saya restitusi, saya pendekatan mandiri, mungkin nanti di jam istirahat mungkin saya panggil, kemudian bisa nanti saya dengan rekan sejawat tadi juga, misalnya saya tidak mampu belum maksimal apa yang saya planningkan, minta bantu di jam istirahat dengan rekan sejawat. Dan misalnya juga itu belum mampu, saya akan cari di jam-jam yang longgar, mungkin di luar jam pelajaran mungkin seperti itu. Kemudian kalau dengan tadi kan ada dengan rekan sejawat, ada juga dengan kepala sekolah. Nah, rencananya kalau dengan kepala sekolah itu seperti apa kegiatan yang Bapak inginkan? Mungkin kalau dengan kepala sekolah, planning saya seperti ini Bu. Saya dengan rekan sejawat dulu. Kalau misalnya ini belum terselesaikan dengan rekan sejawat, baru saya akan istilahnya meminta pendapat lah dari kepala sekolah, konsultasi dengan kepala sekolah mengenai hal ini. Tapi misalnya tentunya kepala sekolah nanti akan memberikan arahan atau solusi-solusi yang terbaik mungkin. Tapi sebelum itu juga saya tetap koordinasi dengan orang tua ini. Sebelum saya mengarahkan kepada kepala sekolah, tentu saya ke orang tua juga ini. Kalau itu tidak berhasil, baru ke kepala sekolah. Mungkin seperti itu gambarannya. Kemudian untuk memanggil orang tua tadi, apakah Bapak langsung panggil kedua orang tuanya tadi? Kan tadi ada dua orang ya Pak, atau keduanya bareng atau nanti rencana Bapak masing-masing? Kalau rencana saya, yang jelas untuk rencana itu saya konsultasi dulu dengan rekan sejawat tadi seperti apa baiknya. Tapi planning saya maunya satu-satu dulu, satu-satu. Kalau sudah beres satu, kemudian bisa kedepannya nanti diakomodasi jadi dua tuh. Tapi satu-satu lah dulu supaya lebih persuasif. Jadi nanti satu-satu dipanggil dulu. Kalau ada perkembangan kayaknya belum maksimal, nanti bisa langsung berdua. Kemudian rencana ini kira-kira kapan akan Bapak lakukan? Rencana ini saya akan lakukan secepatnya Bu, karena ini salah satu kegiatan yang urgent yang akan dilaksanakan. Mungkin 1-2 hari ini akan saya laksanakan untuk pendampingan mandiri Bu, individu dulu. Itu 1-2 hari ini saya akan laksanakan. Jadi 1-2 hari ini Bapak tadi akan melakukan pendampingan individu khusus yang 2 orang tadi dulu ya Pak. Kemudian kalau itu belum maksimal, Bapak nanti akan berkolaborasi dengan rekan sejawat seperti itu ya Pak. Kemudian untuk
selain yang berkolaborasi dengan rekan sejawat tadi, adakah Bapak bantuan yang Bapak perlukan selain dari rekan sejawat, atau adakah orang yang khusus memang Bapak minta untuk mungkin berkolaborasi atau minta tolong lah dalam rencana aksi yang ini? Idealnya untuk mencapai tujuan, jadi apabila planning saya yang beberapa tadi misalnya tidak mencapai tujuannya, maka akan saya ada ide lagi, saya akan mencari atau dengan penggiat pendidikan yang ada di kecamatan kami. Misalnya tidak ada dua, kami berusaha untuk mencari minta bantuan dengan guru BK, Bu. Tapi kan di SD tidak ada, mungkin karena di tempat saya itu dekat dengan SMP dan sudah ada guru BK-nya, mungkin saya bisa berkomunikasi dan berkolaborasi dengan guru BK tersebut untuk menangani hal ini. Berarti kalau misalnya nanti rencana Bapak berkolaborasi dengan yang guru BP dari SMP tadi, rencana Bapak dulu yang berkonsultasi, atau anaknya tadi langsung sampai serahkan ke guru BP kira-kira untuk menanganinya, atau gimana? Rencana saya dulu konsultasi bagaimana kegiatan anak ini, bagaimana olah-olahnya nih, Bu. Nah, itu saya sampaikan dulu, kemudian setelah saya sampaikan hal-hal yang hal-hal anak-anak yang kurang baik etikanya tadi, kemudian mungkin sambil sharing dengan guru BP tadi, mungkin di situ ada nanti solusinya. Baik Pak, kemudian ini untuk yang terakhir, kira-kira apa yang bisa Bapak simpulkan dari kegiatan kita hari ini? Alhamdulillah saya sedikit ada gambaran ide atau planning ke depan di dalam kasus ini, untuk siswa saya yang 2 orang yang ya tanda kutip jahil, Bu. Jadi ada planning ke depan, yaitu yang pertama saya akan melakukan pendekatan mandiri personal dengan siswa tadi dengan menggunakan restitusi. Selanjutnya apabila itu belum hasil, saya akan minta kolaborasi dengan rekan sejawat mengenai hal itu, dan juga saya akan berkomunikasi dengan orang tua. Selanjutnya saya akan juga dengan kepala sekolah tentunya saya meminta informasi atau penggalian mencari konsultasi dengan kepala sekolah, dan terakhir mungkin dengan kegiatan pendidikan kalau tidak ada mungkin guru di BP tadi, mungkin seperti itu rencana-rencana yang akan saya lakukan untuk masalah ini. Untuk rencana ke depan ini kan dalam beberapa 1-2 hari ini Bapak sudah melaksanakan tadi yang pendampingan individu tadi ya Pak. Nah selanjutnya nanti saya harapkan Bapak kita bisa ngobrol-ngobrol lagi untuk membahas lebih lanjut bagaimana nanti hasil dari rencana aksi yang Bapak lakukan nanti. Siap. Jadi biar juga pengalaman saya bertambah, kemudian Bapak juga mungkin nantinya ada pencerahan baru. Siap. Bapak terakhir ada yang ingin disampaikan? Mungkin cukup, Bu. Saya rasa sudah tercerahkan untuk identitasan tadi. Baik, terima kasih Pak. Saya salah dan hilap, mohon maaf kepada Bapak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama Pak. Alhamdulillah Bu, Kian sudah melaksanakan coaching tadi terhadap Bapak Silani. Kemudian ada beberapa pertanyaan. Apa yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator pencapaian kompetensi yang diinginkan? Yang dilakukan saat coaching tadi terkait indikator pencapaian, yang pertama adalah bahwa coaching yang saya lakukan tadi sudah sesuai dengan alur cerita, yaitu di mana saya menggali tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian menggali juga rencana aksi, kemudian juga tentang tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coach saya untuk menemukan solusi sendiri gitu atas permasalahan yang dihadapinya gitu Pak.
Tadi saya lihat dari proses coaching tadi Ibu sudah melakukannya dengan sangat baik dengan menggunakan alur peta dan memperhatikan 3 kompetensi yang ingin dicapai tadi Bu, yakni kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pula. Jadi untuk sekedar masukan Bu, mungkin dalam coaching nanti dibuat lebih santai, rileks, supaya si coaching itu merasa nyaman, tidak merasa terganggu lah. Selanjutnya Bu, terakhir, kompetensi apa yang ingin dikembangkan Bu? Kompetensi saya yang ingin saya lebih kembangkan, yang selama ini memang mungkin saya merasa masih kurang Pak, yaitu kompetensi masalah menggunakan lagi alur tirta begitu Pak, supaya lebih memahami lagi alur tirta, sehingga nantinya proses-proses coaching yang saya lakukan ke depannya kalau sesuai dengan alur tirta, kemudian pemahaman saya tentang alur tirta itu semakin bagus, otomatis coaching yang akan saya lakukan itu akan semakin baik gitu Pak. Jadi demikian observasi kita hari ini Bu. Mudah-mudahan nanti dalam proses coaching, melakukan coaching nanti Ibu bilang lebih memahami proses kita ulang. Jadi cukup sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas kegiatan hari ini. Terima kasih. Sama-sama.